Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, Nak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, alhamdulillah kalau itu. Tetap jaga kesehatan ya, karena lagi pandemi seperti ini ya, jangan sering-sering keluar rumah ya. Siapa? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya ya. Wisnu ketua kelasnya, Pak. Silakan Wisnu. Saya Pak. Iya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah. Di sini Bapak mau nanya dulu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Semua ya. Masuk semua, Pak. Bapak lihat ini kayaknya sepertinya hidup kamera semua ya, rajin-rajin ya. Buku sudah di atas meja semua kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu Sony masih cari-cari buku dia. Sudah, Nah, Pak. Bapak mau nanya nih. Kita sebelumnya belajar tentang apa kemarin? Pola bilangan, Pak. Pola bilangan. Wah, Ima langsung cepet dia jawabnya. Ya, benar. Kemarin kita belajar tentang pola bilangan. Sekarang Bapak ingin menunjukkan sebuah gambar nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Radar, Pak, radar. Ada ya. Wah, ini ada biasanya di mana ini? Biasanya Di pesawat, Pak. pesawat ya. sama di game, Pak. Nah, ini biasanya di pesawat, biasanya di kapal nih ya. Nah, terus Bapak ada lagi gambar nih. Ini tahu nggak ini apa ini? Peta. Apa itu, Pak? Peta, Pak. Peta ya. Peta. Dari dua gambar ini, kalian tahu tidak? Kita ingin belajar apa hari ini? Nih. Ada yang sudah belajar? Koordinat, Pak. Koordinat. Ya, benar. Kita hari ini akan belajar tentang koordinat kartesius. Jadi kita akan belajar tentang KD 3.2 yaitu tentang koordinat kartesius pada bab 2 yang ada di buku ya. Itu indikatornya ada 321 yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah untuk menentukan posisi titik pada koordinat kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y dan juga mengetahui pembagian 4 wilayah yang ada di koordinat kartesius. Ya. Di sini Bapak akan menunjukkan bentuk dari koordinat kartesius nih. Ini adalah bentuk koordinat kartesius nih. Mungkin yang sudah baca buku hampir seperti ini bentuknya ya. Jadi dalam koordinat kartesius itu ada istilah namanya kartesius. Kartesius itu adalah suatu istilah atau suatu bahasa Latin untuk mengenang seorang ahli matematika atau filsuf dari Prancis bernama Descartes. Dia itu mempunyai suatu ide baru pada masanya, yaitu menggambarkan suatu posisi titik atau objek atau beberapa titik atau beberapa objek pada permukaan yang digambarkan oleh dua sumbu ya yang saling tegak lurus. Inilah bentuknya seperti ini. Bapak mau nanya sama Wisnu nih. Mungkin Wisnu sudah baca buku nih, ya? Iya, Pak. Ini sumbu apa? Yang Bapak tunjuk. Sumbu Y, Pak. Sumbu Y ya? Ya, benar sekali. Farhan, Bapak mau nanya nih. Ini sumbu apa Farhan yang Bapak tunjuk? Sumbu X, Pak. Ya, benar sekali. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Jadi dalam koordinat kartesius itu dibagi dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X ya. Nah, mungkin di buku kalian sudah lihat ya bahwa koordinat X, koordinat Y dan X ini membagi 4 wilayah nih. Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 dan 4. Ada tahu tidak namanya apa ini? Bagian wilayahnya. Pak, saya, Pak. Wisnu. Oh, Ima. Tadi Wisnu sudah, silakan. Sony. Daerahnya tuh kuadran bukan, Pak? Ya, benar. Daerahnya itu namanya adalah kodan. Jadi, coba Bapak mau tahu kodan ini apa? Ini kodan berapa ini?
Kuadran 1, Pak. Kuadran 1, Pak. 1 benar. Wahyu sama Farhan benar. 1. Ini kuadran berapa ini? 3. Ya benar, ini 3. Kalau ini 2. 2 ya, dan ini adalah 4 ya. Nah, jadi ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Benar sekali. Nah, sekarang Bapak ingin menunjukkan suatu koordinat kartesius, suatu titik pada koordinat kartesius nih. Nih, sudah Bapak sediakan. Ya, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, coba Pak. misalkan di sini Bapak punya titik A. Titik A ini warna biru nih, yang Bapak tunjuk ini. Titik A ini, ya, posisi titiknya, ada yang tahu tidak posisi titiknya berapa ini? Di posisi 3 di garis X dan 2 di garis Y, Pak. 3,2, Pak. Nah, benar. Farhan sama Wahyu nih. Wahyu tadi menjawab 3,2. Apa sih maksud dari 3,2? Apa yang dimaksud sama Farhan tadi di garis X dan di garis Y tadi? Ada yang bisa jawab? Jadi, Ya, gini. Pak. Coba Mau Wahyu. nyoba, Pak? Boleh, Pak? Apa yuk? Jadi 3,2 itu titik 3-nya berada di sumbu X dan titik 2-nya berada di sumbu Y. Ya, benar. Jadi, Bapak ulangi ya. Jadi 3,2 maksud di situ adalah ya bahwa titik A ini terletak di 3,2 itu adalah titik ini terletak di 3 satuan terhadap sumbu Y dan 2 satuan terhadap sumbu X ya, atau 3,2 atau dijawab sama Farhan tadi. Terus ini apa di wilayah mana nih? Di koordinat keberapa nih titik A? Kuadran 1, Pak. Koordinat 1. Ya, benar. Ini ada warna kuning nih, ini titik B. Ada yang bisa menjawab seperti yang Bapak jelaskan tadi? Min 3,4, Pak. Ya, coba lengkap-lengkap kata ini kalimatnya. Jadi min 3 itu berada di sumbu X dan 4-nya itu berada di sumbu Y, Pak. Wilayahnya, kuadrannya? Kuadran di kuadran 2. Ya, benar sekali. Jadi cukup itulah pembelajaran dari Bapak tadi ya. Ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Ada, Pak. Silakan Farhan. Jadi kaitannya belajar ini tadi sama peta sama radar tadi apa, Pak? Nah, jadi gini. Jadi kaitannya belajar radar dan peta tadi yang Bapak tunjukkan tadi bahwa radar ini, nih kalian bisa lihat nih. Radar ini mirip nggak sama bentuk koordinat kartesius tadi? Oh iya, mirip, Pak. Baru sadar, Pak. Mirip kan? Nah, jadi bentuk koordinat kartesius itu digunakan pada penggunaan radar. Jadi misalnya di kapal atau di pesawat nih, atau di kapal setidaknya, di kapal dia ingin melihat ada di posisi mana objek atau suatu barang yang ingin dia temui, atau ada suatu kapal apa di sini. Jadi dia bisa melihat, oh titiknya ada di titik berapa. Jadi dia bisa menentukan secara cepat. Kan misalnya di kapal kan laut kan luas tuh. Jadi dia bisa menentukan oh, titik berapa patokannya. Terus juga peta nih. Peta nih kan ini kurang jelas tapi setidaknya ini mirip lah sama koordinat kartesius ya. Nah, jadi pada peta ini, peta yang ada di buku tuh, yang data itu bukan yang global ya. Dia penggunaannya juga di koordinat kartesius nih. Ini ada sumbu Y-nya dan sumbu X-nya nih. Ini misalnya di kota mana letaknya, di koordinat berapa, seperti itu. Jadi kaitannya adalah penggunaan radar dan peta itu digunakan pada koordinat kartesius. Terima kasih Farhan pertanyaannya. Jadi, ada yang bisa memberi kesimpulan tidak? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Ima. Kita hari ini belajar koordinat kartesius. Kartesius itu ada 2 sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Habis itu terbagi menjadi 4 daerah. Nah, daerah itu namanya kuadran. Jadi kuadran itu ada 4, jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Benar sekali. Jadi koordinat kartesius itu
ini apa namanya terbagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu Y ya dan sumbu X nih, sumbu Y dan sumbu X, terus juga terbagi menjadi 4 wilayah nih atau 4 kodan, yaitu ada kodan 1, 2, 3 dan 4 nih. Benar sekali kesimpulannya. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan penjelasan dari Bapak tadi ya. Agar kalian lebih lihai lagi dalam materi ini, Bapak memberi tugas pada kalian. Buka halaman 67 ya. Itu ada bagian 1, kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nanti minggu depan dikumpul. Nanti ke depan kalian ya, persentase apa yang kalian kerjakan. Ya. Baik, Pak. Cukup sekian pembelajaran Bapak hari ini. Sebelum kita pulang ya, alangkah baiknya ini apa namanya kita berdoa dulu. Menurut saya masing-masing. Silakan ketua kelas. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing mulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.